Ini pertemuan kita yang pertama setelah Idul Fitri. Pertemuan pertama ini sebagaimana acara di tempat-tempat lain dibingkai dalam momen namanya halal bihalal. Saya 4 tahun di Mesir tak ada halal bihalal. 2 tahun di Maroko tak ada juga halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab yang tak ada di Arab. Halal artinya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Wahlul itu asal kata halal. Wahlul uqdatan min lisan. Wahlul artinya lepaskanlah ikatan dari lidahku. Orang yang ngomongnya nggak lancar, seolah-olah di lidahnya itu ada tali yang mengikat. Kalau ada orang ngomong tak lancar, lidahnya mungkin terikat. Maka doa Nabi Musa alaihissalam waktu mau menghadap Fir'aun, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, lancarkan lidahku, lepaskan ikatan. Jadi asal kata halal itu artinya lepas ikatan. Kalau bahasa gaulnya plong. Selama ini mungkin hubungannya tetangga, sahabat, bekawan, macam terikat. Maka setelah halal bihalal menjadi plong. Makanya kalau kita lihat dalam kamus, arti halal itu membuka simpul yang terikat, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, mencairkan yang beku, termasuk THR yang masih beku. Cair dia, mana tahu ada yang belum cair sampai hari. Jadi diharapkan setelah halal bihalal ini, hubungan kita yang selama ini beku, ngomongnya payah, lidahnya terikat, menjadi cair. Yang selama ini hubungannya putus, tersambung kembali. Yang selama ini pecah, terekat kembali. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Makanya dibuatlah acara namanya halal bihalal. Mana tahu nanti ada orang yang nanya, Ibu tadi sore dengan Ustaz Somad apa acaranya? Halal bihalal. Arti halal bihalal itu apa? Tak usahlah kau tanya-tanya, yang penting datang. Maksud halal bihalal itu artinya hubungan kita dengan Allah kan sudah baik selama bulan suci Ramadan. Siangnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa siang Ramadan diampunkan dosanya yang lalu. Malamnya man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail Ramadan diisi dengan tarawih, witir, tahajud, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan. Tapi dengan manusia kan belum. Kalau dengan Allah selesai dengan salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat sunat taubat, selesai hubungan dengan Allah. Kira-kira diterima Allah apa tidak? Tengok dulu kalau lupa berwudu. Wudu sempurna, sholat sunat taubat 2 rakaat, hubungan dengan Allah selesai. Sebanyak apapun dosa kita, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh, selesai. Tapi dengan manusia tak bisa. Dengan manusia kita mesti minta maaf. Itulah maka dibuat acara halal bihalal. Saya tak sanggup mendatangi ibu rumah satu-satu, tak sanggup. Maka dibuat acara halal bihalal, diundang, datang, alhamdulillah. Tak datang, tak jadi masalah. Tak tahu, kenapa bisa tak tahu? Padahal kita sudah hampir setahun pengajian setiap sore Jumat ba'da asar.
Nah, ini pertemuan kita pertama. Hari Jumat ketiga nanti Ustadz Zul Ikromi pengajiannya khusus masalah akhlak. Hari Jumat keempat Ustadz Adam Malik Indra kajiannya khusus masalah fikih. Jumat yang pertama Ustadz Al-Nob Dinar pengajiannya khusus masalah akidah. Jumat pertama akidah. Jumat kedua Ustadz Somad baca kitab hadis At-Targhib wa Tarhib. Jumat ketiga mengkaji masalah akhlak. Jumat keempat masalah fikih. Ustadz Al-Nob Dinar LC tamat Mesir. Ustadz Zul Ikromi doktor dosen UIN tamat Mesir, S2 S3 Sudan. Ustadz Adam Malik Indra S1 Mesir, S2 Sudan. Sudah dibawakan ustadz-ustadz kemari. Tak juga ibu-ibu mau mengaji, saya sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Allah, "Hai Abdul Somad, sudah kau ngisi pengajian?" Sudah, sebulan sekali. Hari Jumat yang lain kupanggil ustadz-ustadz kemari. Pintu dibuka. Kipas angin dihidupkan. Kalau kepanasan, air ada walaupun tak banyak. Yang kurang 1 botol, keran hidup di belakang. Yang tak bisa mengingat, tak bisa menulis, rekamannya ada. Semua pengajian kita selama setahun diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tak ada kurang satu apa-apa. Yang belum tahu, ibu share informasinya, kasih tahu. Kalau tempat ini tak cukup, nanti kita cukup-cukupkan, kita tambah ke samping. Kalau perlu kita tutup jalan untuk pengajian. Tak lama, sebentar aja. Nah, jadi inti halal bihalal itu adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Dah jelas masalah arti halal bihalal. Cerita halal bihalal ini gimana Pak Ustadz? Oh, ceritanya dulu waktu melawan Belanda. Setelah Belanda pulang, datang Jepang. Setelah Jepang pulang, kita sesama Indonesia ini cakar-cakaran, berkelahi. Maka diadakanlah rekonsiliasi nasional. Presiden Soekarno mengumpulkan semua elemen bangsa supaya kita rukun. Karena musuh kita udah selesai. Biasanya kita kalau dapat musuh bersama, kita berkawan. Tapi kalau musuh kita udah selesai, sesama kita cakar-cakaran. Itulah mengapa kuku tak boleh panjang, supaya takut cakar-cakaran. Ustadz nyindir ya, saya tak nengok kuku ibu. Mata saya dari tadi nengok ke pos kamling. Nah, jadi dalam rangka mau menyatukan orang Indonesia yang sudah dijajah Jepang sama Belanda ini, kira-kira nama acaranya apa ya? Presiden Soekarno ini orangnya suka sesuatu yang belum pernah didengar orang. Waktu itu dia musyawarah dengan Kiai Haji Mbah Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai, gimana kalau acaranya halal bihalal? Halal baik, bihalal dengan yang baik, baik dengan yang baik. Kelahi itu haram, cakar-cakaran haram, bermusuhan haram, tikam-tikaman haram. Tapi berdamai halal, halal bihalal. Bagus, itulah asal muasal halal bihalal. Jadi kalau ada orang mau nyari dalil halal bihalal dalam Quran, nggak ada. Dalam hadis tidak ada. Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kalau gitu perbuatan halal bihalal ini bid'ah. Kan banyak orang bilang halal bihalal bid'ah. Kalau halal bihalal bid'ah, berarti yang ikut halal bihalal masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nah, jadi jangan terjebak pada casing. Karena tidak selama casing itu isinya tidak baik. Samalah seperti casing kongguan isinya rengginang. Samalah seperti bapak-bapak nanya sama istrinya, "Mana gula kita?"
Itu bang ditoples garam. Kenapa kau letakkan gula di tempat garam? Sama lah macam abang di handphone tuh nama laki-laki, rupanya isinya perempuan gitu. Jangan terjebak pada casing. Casingnya halal bihalal, isinya apa? Isi halal bihalal itu isinya adalah silaturahim. Silaturahim apa ukhuwah Islamiyah Pak Ustadz? Misalnya ibu ini dengan ibu ini emaknya adik-beradik. Kalau emaknya adik-beradik berarti dia saudara sepupu. Kalau ayahnya adik-beradik berarti dia saudara sewali. Kalau ayah ibu dengan ayah ibu adik-beradik sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau ayah ibu meninggal, pakcik ibu tuh bisa mewalikan ibu. Kalau pakcik itu meninggal, tak ada saudara ibu laki-laki, maka sepupu ibu yang laki-laki itu bisa menjadi wali. Maka dia disebut dengan saudara sewali. Maknya sama. Mak dia itu dengan mak aku adik-beradik, berarti satu nenek. Menjalin hubungan antara cucu-cucu ponak-ponakan ini disebut dengan silaturahim. Karena dulu rahimnya satu, rahim neneknya itu. Lalu rahim itu maaf cakap, tempat janin dalam perut perempuan. Itulah yang sampai sekarang belum bisa dibuat dokter. Membuat laki-laki jadi perempuan bisa. Namanya lady boy. Mukanya lady, kakinya boy. Ada musabakohnya di Thailand, lomba bencong internasional. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan Allah. Tapi membuatkan rahim tak bisa. Makanya kalau ada ibu-ibu diponis dokter, ibu rahimnya kena kista, mesti dioperasi, dicopot kistanya, rahimnya ikut. Menangis ibu tuh. Ibu tuh menangis, bapak tuh tersenyum. Karena rahim tak bisa digantikan tempat janin. Jadi rahimnya sama, rahim neneknya. Lahirlah anak-anak, lahir cucu-cucu. Maka mereka ini ingin menyatukan lagi, maka disebut dengan silaturahim. Silatu artinya menghubungkan. Silatu artinya menyambungkan. Silatu artinya merekatkan. Karena tadi anak-anak cucu cicit ini sudah jauh, direkatkan kembali. Ini nama acaranya silaturahim. Tapi saya dengan ibu tak bisa disebut silaturahim. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Sunda dengan orang Bugis, orang Makassar dengan orang Minangkabau, tak bisa silaturahim. Maka mereka yang tak ada hubungan nenek, ibu, bapak, sepupu, sewali ini disebut dia hubungannya ukhuwah Islamiyah. Nanti mana tahu ada yang nanya, Pak Ustadz saya mau nanya, apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah? Ah sama aja tuh, beda-beda tipis saja. Bapak ibu sudah tahu maknanya. Kalau ada hubungan nasab, neneknya, bapaknya, ibunya, sepupu, dua pupu, maka disebut dengan silaturahim. Kalau tak ada hubungan, beda suku, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Mungkin diantara ibu ada yang silaturahim, tapi dengan saya ini hubungan kita adalah ukhuwah Islamiyah. Orang Minangkabau di Sumatera Barat, orang Sunda di Jawa Barat, tak ada hubungan, tapi sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Saudara itu diambil dari bahasa Sanskerta. Udara artinya perut. Se artinya satu. Seudara, satu perut. Kan payah tuh kalau manggil orang, seperut-seperut. Maka disebut dengan saudara-saudara. Kalau kebetulan laki-laki, saudara. Kalau kebetulan perempuan, saudari. Tak jelas dah laki-laki tak perempuan. Makanya Allah tuh menciptakan makhluk cuman dua, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep yang tersinggung.
Kenapa disebut kita ini saudara seperut? Karena saya, ibu, dan bapak berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa. Yang tidak berasal dari perut Hawa, tolong angkat tangan. Berarti keturunan monyet, kata Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan, kata dia, tak ada itu Nabi Adam. Dia tak percaya pada agama. Kata dia, manusia ini berasal dari monyet yang berevolusi, memanjat pokok kayu, ekornya memendek, berubah jadi manusia. Yang jadi pertanyaan, kalau berevolusi menjadi manusia, kenapa manusia berhenti? Kenapa tak berevolusi menjadi makhluk berikutnya? Itu menunjukkan teori itu terbantahkan. Kita tidak berasal dari monyet, kita adalah dari Adam alaihissalam yang diturunkan Allah ke bumi untuk menjadi khalifah. Kalau memang kita berasal dari Adam, kenapa bentuk, rupa, wajah, warna kulitnya beda-beda? Adam sampai kepada Idris, Nabi yang ketiga, Nuh. Nabi Nuh ini punya anak 3, namanya Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Yafis itu yang tak berwarna kulitnya, orang Eropa. Sedangkan Ham itu yang berwarna kulitnya. Sedangkan Sam itu orang Arab dan orang Yahudi yang pertengahan. Saya ini agak-agak berwarna sedikit. Ibu yang suaminya hitam, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena orang barat naik pesawat, beli tiket, membayar kamar hotel untuk berjemur di Bali supaya hitam. Bayangkan itu, berjemur dia berhari-hari supaya hitam. Kita sudah, cuman orang kita ini bahasanya lembut. Kalau hitam dia tak bilang hitam, dia berpantun orang Melayu. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kulit bekudis. Sudah hitam ku pandang manis, kata dia itu. Padahal sebetulnya inti masalahnya adalah hitam. Sekarang orang Indonesia tak pede hitam, sibuklah memakan jus bengkoang biar supaya glowing. Orang barat mati-matian biar supaya hitam. Apa pula? Tengok orang Afrika tuh, pede aja dia hitam. Saya berapa lama satu asrama sama orang Afrika, hitam, rupanya malas mandi. Orang tua asal habis main bola, cuci muka, tidur, mau kepindik. Tapi baik kawan-kawan saya itu baik-baik. Nah, heran dia menengok orang Indonesia ini, pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Heran dia, kenapa boleh mandi-mandi terus gitu. Kita tinggal di iklim tropis, kalau tak mandi badan ini rasa macam ikan lele, licin, macam belut. Jadi mereka karena kering, apalagi kalau sedang musim dingin di Mesir, itu seminggu tak mandi. Oh, Mesir yang cantik-cantik itu, putih, tapi telinganya ada sarang laba-laba. Nah, sampai kemana cerita kita tadi? Bahwa anak cucu keturunan Adam ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada yang berwarna kulit, ada yang tak berwarna, ada yang sedang-sedang saja. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk saling menghina, mengejek. Lita'arafu, untuk saling mengenal adat istiadat bahasa. Ini kita kalau tidak saling kenal adat istiadat bahasa, oh kita nganggap orang kurang ajar. Kita kalau makan di Mesir, orang Mesir itu biasa aja dia ngambil tisu. Ini sedang makan orang ramai ini. Orang kita kalau tak paham langsung muntah. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau mereka pergi ke tempat kita, di tempat makan kita kalau udah kekenyangan biasa, itu bagi mereka pantang, tak boleh. Makanya kalau kekenyangan langsung. Kalau ada orang di depan orang Mesir bilang, langsung semua di satu rumah makan itu berhenti makan. Itulah perlunya kita mengenal adat istiadat.
Tak kenal maka tak sayang. Yang lebih bahaya, belum kenal udah sayang. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Perlunya kita. Bahasa juga begitu. Bahasa ini kalau kita tak tahu bahasa orang, oh bisa berkelahi kita. Datanglah orang Batak ke rumah makan orang Minang. Orang Batak kalau nanya apa kabar kan biado. Biado. Kata orang Minang, babi ndak ada nado kambiang gitu. Padahal dia nanya apa kabar. Nah, inilah pentingnya mengetahui bahasa, adat istiadat, bagaimana kebiasaan orang. Nah, ini saya alhamdulillah jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam saya tengok. Pergi saya ke Aceh, rupanya orang Aceh kalau menyambut tamu dicabutnya daun-daun pokok kayu, cabut akarnya itu dimasukkan ke air, siramkan, namanya pesejuk. Pergi pula saya ke Papua. Begitu sampai di Papua, rupanya orang Papua ini caranya menyambut tamu, diambilnya piring besar gambar burung kasuari, diletakkan. Saya sangka mau kasih makan, mau banyak nasinya ini, rupanya dipijak piring itu. Ada piringnya saya, tak ada nasinya, ada piringnya saya bawa di rumah. Pergi ke Kalimantan, lain pula cara orang Kalimantan nyambut orang Dayak, dikasihnya tebu panjang, kasih golok satu. Saya tanya dulu bisi, untuk apa ini? Cincang sekali cincang. Oh, pergi pula ke Minangkabau, ditarikan orang tuh piring, ting 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 gitu. Begitu sampai saya disambut Bupati Agam, menarilah anak-anak orang awak, menari nyambut, membawa tepak sirih. Dibawanya tepak sirih. Saya ambillah satu lembar daun sirih tadi, saya tarik. Saya lipat, saya gigit, mak pedas. Begini menghabiskannya. Setelah itu baru diserahkannya ke Pak Bupati, saya duluan. Habis itu Bupati, saya tengok Bupati itu ngambil sedikit aja. Oh begitu rupanya. Baru saya tahu akan datang di mana-mana kalau ada ngasih tepak sirih, saya ambil sedikit. Nah, itulah perlunya kita tahu adat istiadat supaya kita tak kena prank. Kalau tidak kita nanti suuzon sama orang. Perlu mengenal. Beda orang kita Sumatera sama orang di Jawa Barat. Orang Jawa Barat kalau ngomong lembut. Macam tak kedengar. Beda orang kita. Apa kau nengok mana mata kau? Gitu. Di sana kalau ada kaki orang terpijak di stasiun kereta api atau naik bis, kakinya mbak, katanya. Kalau tempat kita tak ada mata kau tadi. Kenapa di tempat kita orang itu bicaranya kuat? Karena angin kencang dan makanannya pedas. Cobalah makanan dari mulai Aceh, orang Melayu, asam podeh, rendang pedas. Beda sama orang di Jawa, makanannya manis-manis. Nangka muda itu pun dikasih orang tuh gula merah. Silap-silap, ini gula ya apa kolak gitu. Nah itu. Nah jadi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita mesti paham ini adat istiadat tradisi orang. Tapi yang paling beruntung adalah kalau orang Batak nikah sama orang Jawa, itu paling beruntung. Dari tulang jadi emas. Lama dipanggil, ya ada tulang. Oh gitu sampai dia ke Jawa. Pripun kabarnya mas? Api kata dia. Jadi saya termasuk beruntung. Saya memang di sini tulang, tapi kalau pergi saya ke Jombang, mas soman. Itulah perlunya kita memahami ini semua. Bisa tak Allah jadikan kita ini makhluk satu saja? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa dibuatnya ada beraneka macam ragam? Karena di warna-warni itulah ada keindahan. Bukankah pelangi itu indah karena warna-warni? Bisa untuk update status. Tapi jangan serentak, nanti ketahuan.
Nah, lalu kemudian tentu sesama manusia ini, apa kata pepatah orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh. Banyak sekarang anak-anak tak tahu telur ayam disangka, karena dia tak pernah menengok sangka ayam. Karena dia dibawa emaknya beli telur ayam di pasar pagi Arengka, udah di atas piring. Sangka ayam itu adalah jerami padi tempat ayam mengeram. Telur ayam disangka itu bersentuh-sentuh. Apalagi lah hati manusia tersinggung. Kadang belum bercakap orang kita udah tersinggung. Aku tersinggung aku sama kawan saya itu Pak Ustadz. Kenapa? Dulu kalau ketemu ramahnya, baiknya. Sejak sekarang ini Pak Ustadz diam aja. Sombong kali dia. Mentang-mentang rumahnya baru direhab. Padahal dia belum nanya. Coba tanya baik-baik. Pas ditanya, tanya, rupanya giginya tanggal. Malu dia bercakap. Itu maka asalnya yang kebetulan tanggal yang tersinggung. Saya tak tahu nih siapa yang tanggal, siapa yang lepas. Suuzon. Kawan saya itu Pak Ustadz, senyum pun tak mau lagi, ditegur pun tak menyaut. Tanya dulu, pas ditanya-tanya, ditunjukkannya lah kertas. Kertas apa? Baru pulang dari THT, dokter telinga hidung tenggorokan. Rupanya selama setengah bulan ini pokak. Tak ada didengarnya, sunyi aja dunia ini semua. Jadi itulah perlunya kita tabayun, klarifikasi, menanya orang. Saya yakin banyak orang tersinggung dengan cakap saya. Saya kalau ceramah mana pernah saya pikirkan keadaan orang. Saya cerita tentang khamar, yang keluarganya mabuk tersinggung. Saya cerita tentang narkoba, yang kebetulan anaknya ditangkap BNN tersinggung. Saya cerita tentang santet, yang kebetulan lakinya disantet pelakor, tersinggung. Saya cerita tentang macam-macam isi ceramah saya. Tapi saya tak ada ingin menyinggung perasaan orang lain. Saya menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Tapi di ujung tausiah pasti selalu saya tutup. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak dan ibu. Daripada saya mencari bapak ibu di padang mahsyar, sedang di padang panjang aja payah kita jumpa. Kecuali makan sate dangong-dangong. Lebih baiklah saya minta maaf di dunia. Itulah mengapa saya mengajak istri dan anak saya menjumpai orang tua-tua, yang tua-tua di atas saya, untuk minta maaf. Adapun yang muda-muda saya balas saja pakai WA. Banyak orang sekarang kirim WA, kirim gambar aja. Satu gambar, Kalau saya enggak, saya rekam suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin, segala silap salah dan saya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah barokah, supaya ada sentuhan. Oh, dia tak cuman kirim gambar aja, tapi kirim pun jadilah. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Jadi sebetulnya inti halal bihalal itu adalah dua saja, tak banyak-banyak. Pertama, meminta maaf. Yang kedua, memaafkan. Kira-kira ibu kalau ditanya mana yang lebih berat, minta maaf atau memaafkan? Kalau saya yang berat itu meminta maaf. Kalau memaafkan berat juga. Tapi minta maaf selalu saya minta maaf. Tapi kalau memaafkan ini, kadang udah kita maafkan tapi dia berbekas di dalam. Banyak pula yang setuju. Ibu udah maafkan. Oh, saya udah maafkan Pak Ustadz. Udah datang ke rumahnya. Memang saya udah maafkan Pak Ustadz. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya sampai mati Pak Ustadz. 7 turunan Pak Ustadz. Maka sifat orang yang takwa adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Memaafkan itu asal kata bahasa Arabnya afa ya'fu. Memaafkan. Maaf itu dari bahasa Arab, bukan bahasa kita. Afa ya'fu ma'fu. Ma'fu anhu.
afwan. Terima kasih ya, syukron, afwan. Afwan artinya tak ada bekasnya sama sekali. Kalau kita jalan di tepi pasir, di tepi pantai, pasir ini basah, kita injak pasir ini, ada tak bekas kaki kita? Ada bekasnya, ada bekasnya. Tapi kemudian ketika datang ombak, masih ada bekasnya? Ombak inilah Idul Fitri. Id artinya selalu datang. Tahun lalu datang, tahun ini datang, tahun depan dia datang, kita belum tentu ada. Datang dia. Maka begitu ombak ini datang, maka hilanglah bekas-bekas tadi. Ustaz Somad udah bisa memaafkan orang lain, berproses. Kalau saya katakan saya sudah bisa memaafkan, berat maaf. Sampai hari ini saya ingat guru yang mengantukkan kepala saya ke dinding. Ingat saya pelajaran matematika, lopak diantukkan. Tapi saya berusaha untuk memaafkan. Berkumpul saya dengan guru-guru saya beli kain, saya masukkan duit, saya salami, saya minta maaf, saya terima kasih. Tapi masih ada bebekas sedikit. Yang di pesantren dulu memukul saya pakai sejadah, pakai batang sapu, ingat saya. Tapi saya berusaha waktu reuni berkumpul, salaman, apa kabar abang, sehat. Waktu dia ngundang saya nggak datang. Ada sedikit. Orang-orang yang berkata kasar, mengejek-ejek saya dulu, ingat saya. Tapi hari ini saya tetap berusaha datang, berjumpa, bersalaman, minta kepada Allah supaya lupakanlah dari dalam hati, jangan sampai kita dendam kesuman. Maka sering-sering bersilaturahim. Maka halal bihalal nih, tadi pagi halal bihalal di rumah sakit awal bros, besok halal bihalal di yayasan tabung wakaf umat. Hampir tiap hari ada halal bihalal. Sampai kapan? Sampai habis Syawal. Di ujung-ujung Syawal itu sudah sisa-sisa halal bihalal. Kue-kuehnya pun udah agak-agak berjamur lah. Nah, jadi kalau sudah halal bihalal, maka hubungan beku menjadi cair. Semua yang kusut menjadi terurai. Semua yang retak menjadi terikat. Semua yang patah menjadi tersambung. Kalau sudah halal bihalal, yang putus tetap putus, yang beku tetap membatu, mubazir. Pulang halal bihalal malah menceritakan, gimana si anu tadi halal bihalal? Tak ada perubahannya, gue tengok. Dulu sebelum puasa gitu, sudah puasa gitu juga, mungkin belum lunas utangnya. Menceritakan aib-aib. Alhamdulillah, dari ketawa ibu lepas itu menunjukkan bahwa sudah plong, tak ada ikatan-ikatan. Nah, jadi itulah inti acara kita, halal bihalal, sekaligus menjelaskan ini. Dan jangan lupa man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kausiyamid dahri, dapat pahala macam pahala puasa setahun. Setahun, Bu. Setahun itu 360 hari. Kenapa pula puasa 6 bisa jadi puasa setahun? Karena 30 hari itu satu harinya dibalas 10. Berarti 300 kali 10 sama dengan 30 kali 100, 30 kali 10 sama dengan 300. Ditambah 6 kali 10 sama dengan 360. Itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tapi pengalaman saya puasa 6. Kalau pas kita sedang tak puasa, itu biasa-biasa aja. Pas kita puasa, banyak kali godaan. Contohnya hari ini, saya puasa hari ini. Diundanglah makan tadi. Ilaha illallah. Asam pedas pula. Meniti air. Mau dibatalkan, awak takut nanti tak puasa. Puasa ini sunat, tapi bagi ustadz yang berceramah nyuruh orang puasa, kalau kita tak puasa, dalam hati kita menyipak dia dalam. Marilah kita puasa. Ustadz udah puasa, saya musafir. Nah, saya yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang sudah setengah dapat 2, 3 lanjutkan.
Tapi yang tak bisa karena mengandung, karena menyusukan anak, jangan menganggap pintu kebaikan hanya satu saja. Kebaikan hanya puasa. Oh, banyak yang lain. Yang mengandung, yang menyusukan anak tak bisa puasa, baca Quran, sholat sunat, berzikir. Karena Allah buat banyak pokok-pokok kayu. Tak bisa beli korma, ada anggur. Mahal anggur, ada bunga melati. Bunga melati pun mahal, bunga tai ayam ada. Banyak alternatif amal-amal. Itu maka pintu sorga itu banyak pintunya. Mungkin orang yang puasa ini masuknya dari babur rayyan. Tapi kalau kita sodakoh, masuk dari babus sodakoh. Banyak sholat sunat dari babus sholat. Jihad fisabilillah, masuk dari babul jihad. Nah, jadi jangan berduka. Jadi Pak Ustadz, saya kan kemarin ada utang 7 hari, Pak Ustadz tak puasa. Ya, mana dulu saya laksanakan 7 hari, atau saya bayar utang, atau saya laksanakan puasa 6. Bagusnya puasa dulu 7 hari, qadha. Setelah dibayar utang 7 hari baru puasa 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Dikutip pendapat itu oleh ulama Al-Azhar Mesir, namanya Syekh Atiyah Saqar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ibu-ibu yang puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha. Qadha bukan kata. Qadha mengganti puasa yang tinggal kemarin. Ya Allah, aku niat puasa besok, niat qadha mengganti puasaku yang tinggal kemarin. Dilaksanakannya di bulan Syawal, maka qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Itu namanya sekali dayung 3 pulau terlampau. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa Syawal, dan dapat pahala puasa Senin Kamis, karena kebetulan dilaksanakannya pada hari Senin dan Kamis. Niatnya qadha saja. Tapi kalau niat puasa sunat, tak dapat qadha. Kalau niat qadha, dapat pahala puasa sunat. Mak saya, kata dia, banyak utang. Aku dulu waktu menghamilkan kau, mengandung kau, sakit-sakit 30 hari aku tak puasa. Menyusukan kau pun aku sakit juga 2 tahun. Jadi untuk aku mak, untuk kau 90 hari aku tak puasa. Cuman aku menggantinya. Kalau mak tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Mak puasa hari Senin dan Kamis, niatnya qadha, bukan niat pahala puasa sunat. Jadi berpuasalah almarhumah mak saya ini setiap hari Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, sampai berlebih bayar utangnya itu. Jadi kalau istiqomah Senin, Kamis selama setahun, 1 bulan Senin, Kamis 8, 10 bulan 80 hari. Kalau 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari, lunas 1 anak. Kalau memang 1 anak itu hutangnya 90. Jadi mak ini dari mulai saya balik tak tinggal puasa Senin Kamis sampai dia meninggal hari Senin 18 Maret 11 Rajab 2019, habis makan sahur. Umurnya 70 tahun. Puasa sunatnya tak tinggal. Setiap jam 2 malam bangun tahajud, membaca doa-doa wirid segini tingginya. Buku-buku zikir doanya itu saya simpan dalam 1 koper dengan mukena telekongnya, dengan sajadahnya, ada di rumah dia. Rumahnya tak saya robah, mesin jahitnya tetap di situ, kursinya di situ, sajadah tempat sholatnya, rehal besarnya dengan Qurannya, supaya kalau saya rindu datang saya ke situ malam-malam, duduk-duduk mengobati hati saya. Kalau masih ada emak ibu hidup, sayangilah dia. Belikan kue, belikan baju, cium tangannya, peluk badannya. Kalau udah meninggal, kirimkan dia Yasin, kirimkan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bersedekah,
doa tak putus. Ajak anak-anak menantu mendoakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Itulah mengapa yayasan ini namanya Yayasan Hajjah Rohana. Semua yang dibuatnya dulu saya buat sekarang, termasuklah pengajian ibu-ibu. Walaupun dia tak ada lagi, meninggal, tapi saya yakin apa yang saya lakukan hari ini ditengoknya. Berita itu sampai kepada dia, dibawa oleh malaikat. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan melihat perbuatan kamu tiga: Allah, Rasulullah, dan orang beriman. Kata ahli tafsir, arti orang beriman, mak ayah kita yang sudah meninggal menengok amal kita. Apa kerja anak kau sore-sore Jumat? Mengaji dengan Ustaz Somad. Apa kerja anak kau sore-sore Jumat? Mengaji dengan Ustaz Zul Ikram. Senang dia di sana. Apa kerja anak kau sore Jumat? Beli kangkung 3 ikat, bicara aib orang lain 3 jam. Sampai juga cerita itu kesan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh buat kita, mengalir pahalanya untuk orang tua kita, dan anak-anak kita pun nanti melanjutkan perbuatan yang baik nih, insyaallah. Siap masjid nanti di dalam, sekarang sedang pondasi. Kalau siap panjang umur, pindah kita pengajian ke masjid nanti. Sebelum masjid itu siap, berpanas-panaslah dulu kita di sini. Kalau tak kuat kipas angin nih, bawa kipas dari rumah. Itulah kaji kita petang ini. Mudah-mudahan ada makna baiknya. Dari mulai jam 5:15, sekarang jam 5:30, lebih kurang 45 menit. Sebagaimana biasa ada tanya jawab, ada hal-hal yang ingin ibu bapak tanyakan, masih mengganjal di hati dan pikiran, kita bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kepada orang yang mendiami maksudnya mendiamkan kita, didiamkan ya kita, memusuhi kita, tapi kita tak tahu salahnya apa. Saya kalau didiamkan orang, saya tanya, kau kenapa? Saya tanya. Kalau dia biasa ramah, biasa kalau jumpa, apa kabar Ustaz? Tiba-tiba diam dia. Kau diam kenapa? Ada orang menyampaikan sesuatu ke kau, katanya, supaya kita tidak salah sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian prasangka itu dosa. Ya Ustaz pula, udah saya undang baik-baik, kenapa Ustaz tak datang waktu anak saya nikah? Oh, aku datang. Kan aku tak datang. Oh, jadi Ustaz datang waktu anak saya nikah? Saya datang. Kenapa tak nampak saya Ustaz di dalam? Aku datang sampai pintu, aku balik. Kenapa Ustaz balik? Karena kalian sambut pakai organ tunggal. Lagunya Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Penyanyinya pakai rok pendek. Daripada aku salah suap, masuk rendang tuh ke hidung, bagus aku balik. Jadi dengan klarifikasi itu mengajar dia bahwa kita tak datang itu bukan kita yang salah tuh dia. Menghadiri walimah itu sunnah, tapi menengok orang membuka aurat itu haram. Kalau bertentangan antara yang sunnah dengan yang haram, mana yang dipakai? Meninggalkan yang haram. Kenapa kita masuk ke dalam haram? Nah, itu sekaligus mendidik dia. Sampailah hati Ustaz kemarin waktu pulang, kenapa Ustaz tak buka kaca mobil? Udah dipencet macet, rusak. Jadi tidak semua orang yang nggak buka kaca mobil itu sombong. Ada juga yang mobil itu rusak. Kenapa tak pencet klekson? Klekson mati, asal dipencet keluar air. Itu namanya tabayyun. Dalilnya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu,
tanya. Jadi kalau ada orang mendiamkan kita, tanya, oh kenapa kau diamkan aku? Suka hatiku lah, mulut aku, lidah aku. Apa urusan kau? Urus aja surgamu, urus nerakaku. Berarti dia ini sedang sensi. Kita sudah minta maaf, tapi dia tak mau memaafkan. Kita hanya mengurus urusan kita. Minta maaf itu urusan siapa? Urusan kita. Masalah memaafkan itu urusan siapa? Urusan dia. Jangan urus urusan dia, urus saja urusan kita. Sekarang banyak orang tak mau minta maaf karena diurusnya urusan orang. Kau kenapa tak minta maaf? Ya kalau dia maafkan aku, kalau tidak itu urusan dia. Apa pula kau urus? Berdoa ini urusan kita. Masalah makbul tak makbul itu urusan Allah, apa pula urusan dia. Maka kita berdoa. Ini banyak orang, kok kenapa tak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum makbul Pak Ustaz. Itu urusan Allah. Urusan kau berdoa. Kata Allah, ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum, ku kabulkan doa. Ini banyak orang mencari bambu, memasang tali kail pancing, meletakkan umpan di ujung, meletakkannya di tepi kolam. Itu urusan kita. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Dipasang pancing 3, yang satu umpannya cacing, yang satu umpannya katak, yang satu umpannya wafer. Begitu mau ditarik, yang satu umpannya hilang, yang satu kailnya hilang, yang satu sama-sama bambunya hilang. Bersedihkah kita? Tidak. Kita tetap bersyukur sama Allah karena kita sudah berusaha. Pulang ke rumah husnuzon, rupanya Allah mau ngasih kita bukan ikan mentah, ikan masak diantara orang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi suami saya habis mancing, teringat dia Ustaz, ini ada gulai. Hah, yummy. Husnuzon kepada Allah SWT. Jadi ibu minta maaf aja. Masalah dia memaafkan tak memaafkan itu urusan dia. Yang penting kita sudah lepas. Assalamualaikum WRWB. WR itu warahmatullah, WB wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah ada kelas untuk ibu-ibu, kelas tahsin dan tahfiz untuk ibu-ibu? Apakah ada kelas untuk ibu-ibu, kelas tahfiz dan tahsin? Malam di sini dari maghrib ke isya kan ada kelas anak-anak. Nah, oma-oma ini kalau mau nyetor nanti dimintakan ke Ustazah Fatimah sama ustazah-ustazah supaya sekarang belum ada lagi disediakan untuk kelas tahsin dan tahfiz. Tahsin memperbaiki bacaan. Min qablikum. Ibu perempuan gurunya ustazah, jangan guru laki-laki. Nanti ditengok guru tuh bibir ibu, bibirnya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Hindari guru laki-laki. Kalau laki-laki muridnya, maka gurunya juga laki-laki. Menghindari pelecehan seksual. Tapi ustadz laki-laki, kami perempuan, ini pengajian umum. Kalau tahsin ini kan berdua, nengok. Nah. Kemudian kalau tahfiz itu menyetorkan hafalan. Misalnya ibu sudah hafal surat-surat pendek. Tadi kan Pak Ustadz kita sebulan 4 kali. Ya, Jumat pertama akidah Ustadz Al-Nobdinar, Jumat kedua Ustadz Somad, kitab At-Tarhib wa Tarhib, Jumat ketiga akhlak Ustadz Zul Ikrami, Jumat keempat Ustadz Adam Malik Indra fikih, Jumat kelima tahsin. Ibu perbaiki bacaan ibu. Ada 5 ustazah. Kalau ibu ada hafalan, setorkan hafalan ibu ke Ustazah Sema, Ustazah Anissa, Ustazah Fatimah.
kami ada hafalan ustazah, boleh kami nyetorkan? Silakan. Berapa halaman Bu? Cuman 2 baris saja. Apa itu? Inna a'toina. Itu namanya bukan tahfiz, tahsin. Inna kurang dalam Bu. Inna a'taina. Apa pula tai? Bo. Inna a'taina kal kausar. Apa pula sa? Sa. Inna a'taina kal kausar. Mana pula r? Dia tebal, tafkhim. Inna a'taina kal kausar. Fasolli, bukan so. Fasolli li rabb. Tak ada ro. Fasolli li rabbika wanhar. Inna sya, bukan, itu pakai gunnah. Inna sya, inna sa. Pula sa, shin itu. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah yang akan terputus. Jadi kalau ibu punya tetangga, punya orang jahat, bacakan itu. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah yang akan terputus. Maka putuslah dia. Untuk sementara di Jumat kelima itu nanti ibu tahsin, memperbaiki bacaan. Tapi jangan gara-gara tahsin lalu tak datang. Datang aja tahsin. Selama ini baca yasinnya sama-sama. Nanti pas tahsin itu 5 ayat. Baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ibu 5 ayat. Batuk. Nggak pandai ya. Jangan ketawakan. Tak boleh mengejek orang. Boleh jadi hati dia lebih ikhlas diterima Allah. Tapi jangan dibalik. Aku memang tak pandai ngaji, tapi hatiku bersih. Nah, jadi nanti ibu yang mau menyetorkan hafalan minta waktu sama ustazah, akan dibuatkannya program untuk ibu-ibu. Kita mau kampung kita ini menjadi kampung Quran, pesantren yang tak pakai dinding, tak pakai pintu gerbang. Santrinya semua anak-anak dari maghrib ke isya, oma-oma sore Jumat, bapak-bapak terserah dialah kapan dia mau. TK, tahfiz, SD, tahfiz, SMP, tahfiz, SMA, tahfiz. Mau datang ke rumah, sekarang karena masih banyak tukang tutup. Nanti kalau udah tukang selesai rapi baru datang. Sekarang takut masuk pencuri pakai jilbab untuk membawa besi, pakai masker, buka berkumis. Bukan tak menerima tamu, tapi kita buat. Apa itu Ustaz Somad itu? Hanya di TV warna aja, tak pernah jumpa kami. Mobilnya aja lewat-lewat, tak pernah temu. Oh, pembohong kau. Saya ada terus di sini tiap hari Jumat kedua. Kalau ada orang ngomong begitu, fitnah. Betul? Ibu-ibu yang ikut pengajian, buktinya ada. Itulah kaji kita pada sore hari ini. Untuk segala niat baik, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah diberikan ketenangan, istiqomah iman dan Islam, rezeki melimpah ruah halalan thayyibah, ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah hadir pengajian Majelis Ta'lim Az-Zahra ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu,
wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terima salat kami, rukuk kami, sujud kami, ibadah kami, qiyamul lail kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah, supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami, anak-anak kami, sebagaimana sudah kau bukakan pintu hati para nabi, wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'al banatina min hafizatil Quran, jadikanlah santri-santri Ma'had Az-Zahra tahfiz Quran menjadi para penghafal Quran ya Allah. Bukakan pintu hati anak-anak santri kami untuk senantiasa istiqamah, murojaah, menambah hafalan Quran. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.